Ya teman semua, baik lagi di Kapia News masih membahas Kota Subang. Hari ini kita bahas tentang Arigi ya teman-teman. Sesuai informasi yang beredar bahwasanya ada pesan chat ya dari Arigi kepada penyidik yang meminta foto ya, foto waktu dia memfoto Fadil dan Ramdan, dan itu bisa membuktikan ya bahwasanya Arigi tersebut sebenarnya tidak ada di TKP melainkan bersama Fadil dan Ramdan. Namun untuk foto tersebut diduga dihilangkan oleh oknum kepolisian atau penyidik tersebut. Apakah benar seperti itu? Ya tentunya itu harus dicek benar-benar ya teman-teman, untuk apakah benar ya oknum tersebut menghilangkan kan kayak gitu. Apakah karena tidak ada ataukah karena memang dihilangkan kan kayak gitu. Itu benar-benar harus di cross check. Kita tidak hanya misalkan hanya membahas danu-danu terus gitu kan. Kita juga tentunya harus melihat dari kedua sisi gitu ya, dari sisi keluarga Pak Yosep, yaitu Bumin, Arigi dan Nabi, dan juga dari sisi Danu juga. Jadi kita kedua belah pihak kita harus bahas. Jika memang ada satu hal yang ditutup-tutupi mengenai Danu atau segala macam, harus diungkap. Begitu juga dengan Arigi, Abi, dan Bu Mimin dan Pak Yosep juga harus diungkap. Jadi kita untuk mendapatkan kebenaran tersebut benar-benar harus terbuka ya, jangan ada yang ditutup-tutupi kan kayak gitu. Jika memang benar misalkan Arigi meminta ya, kalau misalnya kondisinya nih, misalkan gua yakin banget ya, gua waktu itu foto nih, ngefotoin Fadil Ramdan misalkan kayak gitu ya, gua tentunya dengan sangat yakin akan meminta kepada penyidik gitu kan ya, mana foto saya pada waktu itu gitu kan, karena itu adalah barang bukti saya yang bisa membuktikan bahwa saya ada di TKP kan kayak gitu. Dan itu harus benar-benar di cross check, walaupun nanti kan ada ya, misalkan ada fotonya gitu kan, itu kan harus dicek ya kan. Kalau dilihat kan dari Arigi kita memfotokan, artinya dia tidak ada di foto tersebut, namun hanya memfotokan Fadil dan Ramdan, artinya di situ ada foto Fadil dan Ramdan yang difotokan oleh Arigi kan kayak gitu. Dan tentunya di situ juga harus dilihat jamnya, paling dicek kayak gitu, apakah jamnya tersebut sudah sesuai gitu, jamnya apakah sebelum kejadian ataukah memang sesuai pada saat kejadian gitu. Dan juga dicek juga apakah setelah kejadian kan kayak gitu, di jam berapa kira-kira foto tersebut kan kayak gitu, itu harus dicek walaupun sudah ada fotonya kan kayak gitu. Jadi memang menyeluruh ya. Contohnya CCTV nih, gue juga mempertanyakan ya untuk CCTV tersebut. Kalau misalkan CCTV tersebut yang ada di counter itu kan tempatnya Arigi, itu kan harus dipertanyakan juga gitu ya. Jadi nggak hanya mungkin dari chat, dari foto dari Fadil dan Ramdan, juga harus dicek juga dari CCTV counter tersebut, apakah benar Arigi ada di situ, jam berapa kan kayak gitu. Itu benar-benar ibarat kata jangan hanya Danu tersebut nih diomongin dan ingin mendapatkan keadilannya. Dan juga kita harus membahas juga ya tentang keluarga Bu Mimin, dan jika memang ada pembelaan, apa sih yang bisa mereka lakukan, alibinya apa yang bisa membuat mereka terhindar, atau memang punya bukti yang kuat bahwasanya mereka tidak ada di TKP. Itu juga kita harus bahas ya teman-teman. Karena apa? Di sini kan kita tidak menutup semua kemungkinan, misalkan diduga misalkan nantinya Danu berbohong kan gitu kan, kita kan tidak bisa membaca isi hati orang, bisa aja itu terjadi. Jadi kita tidak menutup kemungkinan ya, segala kemungkinan itu bisa terjadi teman-teman. Misalkan Danu berbohong, tahu-taunya misalkan pelaku utamanya ternyata Yoris misalkan kayak gitu, kita kan tidak bisa menutup kemungkinan tersebut gitu. Jadi kita juga harus terbuka ya teman-teman untuk hal-hal tersebut gitu. Jadi kita gimana caranya kita bahas gitu. Misalkan memang ada dari Arigi, Abi misalkan punya alibi yang kuat ya, kita bahas kan kayak gitu. Kalau tentunya di sini kalau misalkan gue boleh jujur-jujuran ya, jujur-jujurannya itu dari awal itu sebenarnya gue sama sekali tidak menyangka ya bahwasanya Arigi dan Abi bakal terlibat kan kayak gitu. Kalau misalkan mungkin dari Pak Yosep, misalkan dari Yoris, itu kan kemungkinan terlibatnya itu besar ya teman-teman, karena di sini diduganya memang adalah keluarga dekat ya, tentunya paling dicurigai yaitu Pak Yosep dan Yoris kan kayak gitu, apalagi mereka pada ngeblank gitu kan ya. Dan di sini kalau misalkan dari Bu Mimin sendiri, keterlibatannya pun juga kalau misalkan dilibatkan karena memang Bu Tuti tidak punya musuh selain Bu Mimin, paling kan kayak gitu aja.
keterlibatannya di sini kan, karena memang Danu mengakui bahwasanya ada keterlibatan dari Bumin, Arigi dan Abi. Dan yang paling memungkinkan sebenarnya di Yoris ya. Kalau misalkan Danu menyebutkan nama Yoris, dengan mudahnya tuh Yoris pasti langsung ditahan teman-teman. Karena apa? Karena seperti teman-teman ketahui bahwasanya kalau Yoris itu pihak kepolisian malah sudah memiliki bukti gitu, tinggal dikuatkan ada bukti lain nggak. Kalau misalkan sampai Danu ngomong ada Yoris gitu, pasti langsung ditahan gitu, karena udah menguatkan bukti dari pihak kepolisian gitu. Sedangkan yang disebut ini adalah Arigi dan Abi gitu, yang gue sendiri juga tidak menyangka bahwasanya mereka berdua akan kena gitu. Dan makanya pihak kepolisian harus benar-benar mencari alat bukti kalau misalnya memang mereka ini benar-benar terlibat gitu. Dan ya semoga ya teman-teman, gue sih cuma berdoa aja semoga pihak kepolisian tidak salah menangkap kan kayak gitu, dan bisa membuktikan mereka tuh ada di TKP kalau misalkan yakin mereka bersalah kan kayak gitu. Tentunya di sini kalau gue sendiri, gue kan nggak masalah ya siapapun pelakunya nanti, walaupun nanti pelaku sebenarnya Yoris kan kayak gitu, walaupun emang sebenarnya Pak Yosep kan kayak gitu, gue sih nggak masalah. Yang penting di sini kita ayo bongkar sama-sama kalau Subang ini secara terbuka gitu. Kalau misalkan alibi dari Arigi ini memang pengen banget apa ya, kalau memang dari Arigi ini memiliki alibi yang kuat, tentunya kita harus ya juga dorong gitu, jangan ada yang ditutupi, sehingga jangan sampai nanti seperti misalkan kasus Jessica gitu kan ya, terlalu kayak memaksakan mereka tuh bersalah kan kayak gitu, tanpa adanya pembelaan, tanpa adanya mereka bisa berbicara gitu. Kalau gue berharapnya gini, misalkan mereka punya memang alibi pembelaan, jadi ungkap gitu alibinya. Apakah nanti di persidangan alibinya itu dinyatakan berbohong atau enggak, kan itu nanti harus ada pembuktian kan kayak gitu. Jadi kalau gua lebih ke apa ya, lebih memilih untuk adanya keterbukaan gitu, baik nanti dikumpulkan semua keluarganya gitu kan, dari keluarga Bu Tuti, Bu Mimin semuanya, dan Danu gitu kan, keluarga dikumpulin nanti juga di persidangan kan kayak gitu. Nanti semoga akan ketahuan nih siapa pelaku yang sebenarnya gitu. Oke, segitu ya menjadi gue untuk tanggapan gue untuk hal tersebut. Gue harap sih bisa terus ditindaklanjuti ya. Jangan sampai ada bukti-bukti yang hilang gitu. Baik itu dari segi bukti-bukti untuk mengungkap kasus ini, baik pun dari alibi-alibi jika memang mereka benar-benar memiliki alibi yang kuat gitu ya. Oke, segitu ya dari gue. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.